Tanpa hierarki MPL sepi. Siapa bilang? Rame-rame aja kok. Oke, rekan-rekan media Upstation, kembali lagi di Ngemeng adalah Ngobrolin game, anime, and geek stuff. Oke, kurang e-sportsnya. Kurang e-sportsnya. Oke, kurang e-sport ya guys. Oke, hari ini kita mau bahas perihal yang akan event besar yang akan datang di minggu ini ya, di layangan minggu ini, yaitu playoff dari MPL Indonesia bersama saya, host magang Anokova, dan juga panelis dari Prancis Monsieur Gatan, dan juga nanti ada panelis dari luar negeri kita datangkan via online. Tapi sebelum itu, mari kita like dulu video ini, subscribe juga Upstation Media, dan juga follow sosial media kita di mana aja, Tan? Di Instagram, di TikTok, di Twitter, nggak ada Twitter. Ada di YouTube, dan juga kalau yang mau baca-baca artikel-artikel menarik bisa di upstation.media ya. Betul. Oke, langsung aja kita datangkan panelis utama kita. Ini katanya dari Arab dia. Dari Arab, dia jauh-jauh dari Arab. Yaitu adalah Sheikh Zili dari Dubai. Oh, dari Dubai ternyata. Halo Syekh. Halo Syekh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah Syekh. Tapi Lampung ya tulisannya, bukan Dubai ya. Iya, ya udahlah, enggak apa-apa Mas. Jam berapa di sana, Mas? Ya, gitu Iya, kayaknya malam banget di sana. Masih malam di sana ya? Ini udah jam berapa nih? Jam 6 Mas, baru jam 6 pagi. Oh, jam 6 pagi, betul. Udah salat subuh, Mas? Betul. Alhamdulillah. Belum ya, baru bangun. Oh, baru bangun. Boleh. Kalian dulu ada Monsieur Gatan. Assalamualaikum. Udah kenal sama Sheikh Zili. Kita akan bahas you, bro. Peace upon you. Peace apa? Jadi bahasa Inggris tuh. Iya. Lanjut kita ke apaan tuh tadi? Jangan bikin kaget. Ada yang bikin kaget tadi. Nah, kan kita mau memasuki babak playoff nih, Mas Zili dan Sheikh Zili dan juga Monsieur Gatan nih. Yes. Kalau sebelum bahas ke playoff, boleh gak sih recap dulu nih hasil regular season kemarin dari MPL? Saya dulu. MPL Indonesia season 16 ini nih banyak kejadian-kejadian unik dan juga bisa dibilang mengagetkan lah banyak pihak. Mulai dari para fans, mulai dari media, mulai dari ya hampir semua orang lah. Ya kita bisa lihat langsung dari klasemen yang udah kita bisa saksikan. Ini udah ada di layar kalian belum ya? Udah nih. Nah, di klasemen ini udah ini nih bisa jadi kayak buku saku untuk melihat apa yang terjadi di MPL Indonesia season 16. Kenapa begitu? Kalian bisa cek nih guys ya. Di posisi 3 teratas itu bisa dibilang semua orang udah menebak tim itu yang bakal 3 teratas sih. Kenapa? Karena yang perpindahan pemainnya bisa dibilang tuh cukup sukses. Terutama Onyx dan juga Bigetron tuh masuknya nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu di 3 terbawah itu ada nama yang nggak kalah bikin kaget. Itu ada RRQ Hoshi, Geekfam, dan tim Liquid ID ya. Tim Liquid ini sendiri tuh seperti yang teman-teman tahu sempat menjuarai MPL Indonesia season 14 yang di Bandung dan juga jadi grand finalis di M6 di M6. Nah, M6. dari urutan-urutan ini itu tuh banyak yang bisa kita bahas. Nih, Mas Ano nih, maunya kita bahas dari mana nih, Mas? Menurut Mas. Dari yang paling bawah dulu kali. Yang paling bawah dulu aja kali. Boleh dari Liquid ya. Dari mantan runner up M6 ya. Coba dari situ dulu. Kalau sebenarnya kalau Liquid ini kan dia bisa dibilang sangat amat telat panas. Sama lah dia kayak Geekfam gitu. Boleh ditampilin lagi nggak apa-apa? Nah, jadi memang dia itu sempat 0-11. Waduh. Sama kalau Onyx 11-0. Match win, match lose-nya itu loh yang di paling kanan. Oke, paham, Bang. Iya, jadi dia justru baru menang itu di belakang-belakang banget, Mas Ano. Begitu juga dengan Geekfam. Geekfam juga telat panas. Kalau RRQ itu yang rada ya memang nggak stabil lah. Di awal pernah menang lawan EVOS, terus di leg kedua dia akhirnya harus kalah lawan EVOS 2-1. Jadi memang yang 3 terbawah ini sebenarnya nggak disangka-sangka akan gak lolos playoff karena memang dari season sebelumnya mereka itu paling minimal top 3. Oke. Mau Geekfam, Liquid ataupun RRQ itu selalu top 3 gitu di season 15 maupun 14. Tapi di season ini susunan pemain season ini dari Liquid, RRQ dan Geekfam itu memang banyak perubahan kah atau apa faktor utamanya kenapa Liquid dulu kenapa dari awal tuh sampai 0-11 tadi itu. Apa tuh faktor menurut Monsieur? Kalau menurut aku sih kayaknya memang dia
karena ada perombakan player ya, yang mana kan kalau kita di sini di esports biasa kita kenalnya tuh duo larva. Duo larva. Duo larva itu ada Favian sama ada Aaron Ciki. Yang mana Favian sama Aaron Ciki itu justru nggak main di season ini. Oh, kenapa tuh? Ada apa tuh? Katanya sih ada slack. Oh, ada sedikit konflik internal. Ada konflik internal dan itu memang disampaikan di media room disampaikan. Jadi memang ya masyarakat penikmat MPL tuh pada tahu lah gitu. Katanya ada slack dan Aaron Sikinya pun sebagai streamer juga ikut ngegoreng-goreng gitu. Jadi katanya ada slack internal. Tapi ya kita nggak tahu lah detailnya kayak gimana karena memang e-sports tanpa entertainment juga nggak asik gitu ya. Jadi faktor utamanya mungkin faktor dari internal ya, dari Liquid internal, dari playernya. Kalau menurut Syekh Zili nih, apa nih Liquid nih kenapa bisa di awal-awal tuh 0-11? Nah, kalau untuk tim Liquid ini kayak punya satu kesalahan yang bukan cuma hanya satu manuvernya ini udah benar-benar salah ketika mereka memasukkan Joe. Joe ini adalah seorang jungler dari jungler baru lah, yang naik ke MPL. Itu dia jadi jungler utamanya tim Liquid dan nggak pernah diganti. Dari awal match sampai terakhir kemarin mereka menang itu tidak pernah diganti. Kenapa aku langsung mention nama tersebut? Karena emang bisa dibilang di stage sebesar MPL untuk pemain yang bisa dibilang less experience itu sangat riskan. Dan akhirnya apa? It cost the game. Itu it cost the league. It cost the season gitu. Mereka udah kehilangan season ini gitu. Nah, dari situ bisa kita tarik ke belakang apa aja tuh. Tadi tuh udah dimention sama Monsieur katanya Favian dan juga si Aaron Siki itu adalah salah satu manuver yang salah. Itu benar. Cuman ditarik lagi ke sini emang satu tim ini bisa dibilang lagi underperform. Iya benar sih, benar. Secara keseluruhan. Mau itu YSKL, mau itu Aran, itu masih bilang kalau levelnya kita kembali ke season kemarin, mungkin mereka tuh masih bisa bersaing di level tersebut. Tapi kita bisa lihat juga dari tim-tim lainnya juga tuh udah improve. Apalagi dari tim-tim kayak Alter Ego, dari tim-tim EVOS musim lalu bisa dibilang ya udahlah ya, segan mati tak mau gitu. Karena mereka pun nggak lolos playoff. Tapi kalau kita lihat tim Liquid itu di pertengahan awal sampai pertengahan season itu sama kayak nggak ada keinginan hidup gitu. Mau menang juga ya udah, kalau nggak menang ya udah nggak apa-apa gitu. Ada juga satu lagi hal yang bikin orang-orang tuh ke-trigger. Tim Liquid ID itu adalah wakil Indonesia di ISF 2025. Itu tuh adalah turnamen offline di mana negara-negara di seluruh Indonesia, di seluruh dunia itu tuh main jadi satu dan bertanding. Nah, di musim-musim sebelumnya itu tuh sempat ada dan Indonesia masih gagal untuk menang. Apalagi kita sekarang menurunkan yang bisa dibilang tim terburuk di MPL Indonesia. Karena dia paling bawah ya, nomor 9 ya. Tim juru kuncinya ya. Betul. Itu netizen pastinya bisa dibilang ngamuk lah gitu, kayak ayo harus ganti at least campuran Onyx RRQ atau Onyx BTR gitu nggak apa-apa lah kayak gitu. Ketimbang harus mainin full TLID kayak gitu sih. Kalau dari gua soal TLID ya. Gitu. Makanya ngedit. Beda Beda Joe ya. Sorry. Kalau Joe yang ini Joe Jungler. Bukan Joe ya, bukan. Oh iya, aku juga kemarin tuh rada kaget gitu pada akhirnya bener-bener ini yang diturunin gitu. Di MPL itu kan kemarin sempat dibuatin satu segmen khusus ya untuk yang BTR by Vitality yang woman sama yang satunya MLBB yang men, itu bener-bener resmi gitu. Mereka dikasihin bunga dan lain sebagainya. Jadi kayak wah, ini bener-bener nggak diganti gitu. Tim dalam tanda kutip tadi ya terburuk nomor 1 di MPL Indonesia season 16 harus berangkat mewakili Indonesia. Yang mana season sebelumnya, tahun sebelumnya ya MPL Indonesia udah perwakilan dari Indonesia itu udah kalah gitu loh. Entah juara 2, juara 3 gak dapetin medali emas. Kali ini apakah Indonesia bisa mendapatkan medali emas dari perwakilan terburuk gitu. Tapi ya kita lihat nantilah. Ya kita tetap harus mendoakan, mau gimana pun yang namanya ngewakilin Indonesia ya harus didukung gitu.
Ya mungkin setelah ini bakal ada evaluasi dari internalnya, Iya. ada perbaikan-perbaikan tersendiri dari tim tersebut gitu ya, untuk wakil Betul. Indonesia. Apalagi Amin. mereka bahkan bawa nama Indonesia, mungkin beda lagi, mungkin pride dari mereka sendiri kan. Betul. Ya terbukti sih di 3-4 match terakhir akhirnya mereka bisa menangin mulu tuh kan, bisa Oke. makanya dia bisa dapat 4-12 gitu. Karena memang dia entah telat panas, nyimpan strategi, kita nggak tahu lah dari coach, siapa nama coachnya? Lupa aku. Jose Mourinho? Bukan Oh, Mas, ini oh, bukan bola, bukan sepak bola. Sende Lucas namanya. Sandel Lucas. Oh, ex Satu Dota lagi. ya? Iya, ex Dota. Iya. Ex Dota, betul. Ex Dota. Itu. Satu lagi Apa tuh? Facehager ya, sama Facehager. Ya, Facehager juga. Iya, Dota juga tuh kan. Buset. Heeh. Oke. Lanjut ke itu kali ya, mau bahas Geek Fam, mungkin Geek Fam Geek Fam-nya. tipis-tipis. Geek Fam kenapa tuh Geek Fam? Apakah biasanya dia lolos terus dan sekarang ada perubahan juga atau ada konflik internal juga mungkin? Sebenarnya kalau Geek Fam tuh dari segi player nggak ada yang berubah ya. Oke. Dia dari season lalu juga sama gitu. Line up-nya ada Baloiski, ya kan ada siapa namanya? Mid lane-nya. Kok aku lupa? Aboy. Ya dari junglernya, XP-nya maupun ROM-nya juga masih sama gitu loh. Jadi kalau menurutku sih Geek Fam ini memang karena telat panas aja gitu. Emang pure telat panas. Tapi secara mekanik per personalnya aku melihat masih oke sih secara personal. Tapi ya balik lagi, ini game MOBA yang mana memang 5 orang. Iya, Jadi nggak betul, bisa betul. kalau misalnya jago sendiri di game tuh nggak bisa ngangkat 5 timnya 5 orangnya gitu. Kalau menurut Syahzili gimana, Syahzili perihal Geek Fam nih? Geek Fam ini selalu dikenal sama teman-teman media dan juga penonton MPL bahwa mereka tuh suka cheese pick. Cispi, oke. Oke, cheese pick itu adalah momen dimana mereka ngepick sesuatu yang bisa dibilang tuh nggak meta gitu. Kayak misalkan let's say kemarin tuh sempat ada Hellcat Chrome, Iya. kayak Oke. gitu-gitu. Lagi-lagi Baloiski. Greedy. Sama gua rasa tuh itu overuse. Oke. Ada Kayak too kalanya much tuh ya? kalian bisa cheese pick, ada kalanya harus ngikutin meta aja gitu. Dan bisa dibilang ya balik lagi, semua tim MPL sekarang tuh udah improve. Jadi kalau kalian masih standarnya masih sama kayak musim-musim lalu, ya udah jangan harap bisa jangankan lolos playoff gitu, bisa menang gampang di game itu kayaknya sulit. Oke. Kayak Geek Fam sekarang tuh walaupun mereka menang, mereka tuh menangnya juga bukan yang gampang kalau kata gue, karena masih ada masih ada kesulitan-kesulitan, entah itu di end-nya lama, entah itu ada lord yang dicuri, kayak gitu-gitu loh. Menangnya menang try hard Jadi ya. betul, bukan menang yang Dan clean, musuhnya kayak misalnya blunder kayak bisa Onyx dibilang. gitu. Musuhnya Betul. blunder. heeh. Oh. Betul, itu benar. Jadi itu tuh khas permainan Indonesia, dalam artian jadi gini, waktu itu Iya. kita sempat ada di ngemeng e-sport episode berapa gitu, kita pernah bahas kenapa Filipina tuh selalu lebih tinggi daripada gameplaynya Indonesia. Yes. Tim Filipina itu tuh full dia, kayak Konsisten. detik per detik, menit per menit itu dia udah tahu harus ngapain. Kalau gameplay MPL Indonesia itu tuh mereka tuh selalu nunggu musuhnya blunder. Jadi siapa yang paling banyak blunder itu yang kalah. Kayak gitu. Oh, Nah, kalau di oke. MPL Indonesia kayak gitu. Itu yang terjadi dengan Geek Fam. Kayak gitu. Jadi nunggu musuhnya blunder baru dia masuk. Yang mana ya Betul. ya nggak seharusnya mikirin nunggu musuhnya blunder, mikirin ya gimana strateginya biar jalan yang memang Betul, udah betul. di-create dari Betul awal. banget. Malah jadi malah menunggu keberuntungan jadi ya. Iya, bisa dibilang nunggu keberuntungan, bener sih. Oke, itu The Geek Fam. Nah, ini topik yang paling hangat yang kayaknya nggak bakal habis-habis dan bakal dibahas sampai anak cucu nih kayaknya. nih. RRQ nggak lolos pertama kali dalam sejarah, betul? Dalam sejarah selama 16 season MPL Anjay. ID Indonesia berjalan, baru pertama kali RRQ nggak. RQ Hoshi bukannya rajanya Dari segala lokal, raja. betul. Iya, raja lokal. apakah bisa? Waduh. Kenapa tuh? Waduh, Namanya keceplosan. Gatan guys, namanya Gatan. Enggak bercanda. Sorry. Monshore. Nah, nih, ada udah statistik nih. Pertama kali goals sepanjang sejarah. Tuh dia kan season 1 dia di hashtag berapa itu? Itu kelihatan hashtagnya nggak sih? Hashtag 1. Season 1, hashtag 1. Season 2, hashtag 3. Oh iya, season 1 hashtag 1 benar. Iya. Wow, berarti ini pertama kali yang dibagi apa nih? Oh iya, season 3 dia Huh? juga baru dia lolos playoff, tapi langsung pulang pertama. Oh Baru ingat. gitu. Iya, benar. Itu yang di bawah juga tuh berapa tuh? Season 12. Ya kan? Season 13 itu. Oh, oke. Season 13 dia baru lolos playoff, langsung pulang pertama juga. Oh. Justru pick-picknya itu di season 1 5 9. Iya Oh, kan? kemarin tuh berarti dia juara reguler musim lalu, season lalu.
Bener. 2 musim lalu mereka juara regular season, tapi di playoff mereka kalah. Mereka kalah. Itu pasti. entah di grand final, entah di semifinal atau pokoknya udah di atas lah gitu. Nah, berarti yang terjadi di season ini sebenarnya memang sudah terjadi, sudah apa ya, kayak akumulasi dari season sebelumnya atau gimana menurut Seziri dulu deh, Seziri tentang RRQ ini apa tuh faktor musim ini apa sampai gagal lolos playoff? Ini kita objektif ya, nggak ada ceng-cengan berarti ya. Objektif ya. Boleh, ceng-cengan boleh. Ceng-cengan boleh. Tapi kalau soal RRQ ya balik lagi ke susunan pemain sih. Iya, benar. Jadi ada yang ngomong gini nih. Jadi itu kan di RRQ itu ada mid-nya namanya Rins dan ada roamernya itu si Idok. Jadi tuh fans dan media ini berspekulasi bahwa mereka tuh harus dimainkan berdua. Iya, sama kayak tadi duo larva itu di pairing gitu. Ketika Rins gak main, Idok itu gak bakal bisa main, katanya gitu. Makanya Rins pun sampai detik ini tidak ada penggantinya. Dia adalah satu-satunya pemain mid satu-satunya pemain mid di RRQ Hoshi yang ada. Jungle-nya kita ada 3 nih. Ada 2. Ada si Zumesh, Versik, ada 3 deng sama Sutsujin. Betul. Yang jadi problem utamanya tuh mid laner, tapi pihak RRQ Hoshi itu malah ngerekrut kembali si Versik untuk jadi main di MPL dan bisa dibilang gagal total. Walaupun sempat menang, tapi itu udah telat dan ya udah gitu, mau ngapain lagi. Iya, apalagi kan Versik nih sebenarnya dia apa ya? Dia udah 1 season kayaknya atau 2 season bahkan dia tuh nggak pernah main lagi gitu loh Mas. Tiba-tiba dia direkrut untuk ayo main lagi lawannya EVOS lagi. Ya kalau kalah yang mana? Kalau kalah itu akan nelen ludah sendiri gitu loh, ngejilat ludah sendiri. Kayak kalau kata-katanya Idok tuh bilang kita tuh boleh kalah lawan siapa aja, yang penting jangan kalah lawan EVOS. Yang mana di leg kedua dia kalah 1-2. Makinlah digoreng-goreng sama media. Jadi faktor terbesarnya RRQ itu keperekrutan pemainnya ya? Iya, menurutku juga sama sih, persis. Yang mana ya aku kan kebetulan main mid lane juga. Kalau dari sudut pandangku sebagai orang poke ya, teman-teman Kingdom tidak berniat mengkritik apa-apa, tapi mau ngasih ini saran, mau ngajarin. Enggak ngajarin. Ya aku melihat kayak ya ada di beberapa movementnya si Rins itu gitu yang seharusnya jangan jalan lewat situ Mas, jangan jadi kumar gitu. Kayak ya aku rasa itu juga terjadi apa ya, semua tuh pada ngeh gitu loh. Bahkan di panggung MPL itu pada saat Rins ini pas lawan Navi kemarin, pas Rins itu udah maju mau lewatin bush, melewatin bus, itu semua satu panggung tuh teriak gitu loh, kayak ngapain Rins gitu, mundur, ngapain buka map. Itu kan kalian kan bisa ngebuka apa sih kalau di Dota namanya observe ward gitu loh, ngelempar sentry gitu. Nah itu kan temennya bisa ngelempar dulu sebelum dia buka bush gitu loh. Ngapain gitu seorang Parsha mid lane nggak pakai flicker, nggak pakai purify, cuman flicker, terus ngebuka map. Itu kan kayak why gitu. Ya aku rasa teman-teman juga pasti sependapat lah gitu. Secupu-cupunya aku juga ngerti gitu, seharusnya nggak usah buka bush gitu. Yang mana ini udah late game banget, kemarin match ketiganya itu udah intense dan late game banget. Jadi menurutku sih dari komposisi dan mekanik sih kalau aku boleh bilang ya, RRQ kenapa bisa sampai kayak gitu. Yang salah mid lane-nya, yang ditukar jungler gitu. Itu kan bingung. Betul sepakat Mas Ziri lagi. Saya Ziri. Ya. Kalau soal komposisi itu balik lagi ya. Yang tadi udah aku mention, emang RRQ Hoshi ini bisa dibilang sama kayak tim Liquid nih. Mereka tuh mempertahankan, kalau tim Liquid itu kan melepas yang salah. Yes. Kalau RRQ ini mempertahankan yang salah. Emang boleh ngomong kayak gitu ya? Boleh. Nah, aman, tapi itu masalah permasalahan utamanya ya balik lagi ke manajemen yang bisa dibilang kurang peka. Yang pertama tuh. Yang kedua tadi manuver itu. Kurang pekanya tuh kenapa? Karena ya udahlah, kita semua yang main MLBB dan menonton MPL pasti sepakat tuh semua orang tuh ada masanya gitu. Iya. Mungkin di season sebelumnya dia jago banget. Mungkin dia sebelumnya bisa ngalahin semua orang gitu ya. Tapi di season ini dia underperform ya fair aja. Entah itu dicadangkan atau emang ya udah nggak usah main lagi gitu. Tapi di case ini RRQ itu kayak masih terus semangat dan terus ngasih harapan palsu gitu ke Kingdom bahwa nih mid ini bakal bisa improve gitu. Padahal
keanehan-keanehan dari si pergerakan range ini udah bisa kita lihat dari M series kemarin. MSC dan M series kemarin ya. Iya benar-benar. Udah dari games dari turnamen sebelumnya bahkan Mas. Betul. Oh, Dan berarti tetap dipertahankan. Itu jadi pertanyaan sih, terutama buat teman-teman manajemen RRQ Hoshi. Kalau kata gue sih gitu. Iya, nggak tahu sih apa yang benar-benar terjadi di belakang sana ya, kayak oh ya udah midnya jelek kita ganti junglernya. Nah itu kan bingung ya, kenapa gitu? Benar-benar membingungkan sebenarnya apa yang terjadi di belakang sana. Tapi ya kita hanya media, kita di sini hanya poke, jadi kita nggak tahu lah di belakang sana kayak gimana dapurnya. Hanya bisa berasumsi. Jadi kasusnya kayak Andre Onana nggak diganti di MU ya kemarin ya Mas Zili ya. Tapi ada satu fakta menarik. Apa guys. tuh? Mungkin bisa di slide selanjutnya ya, Pak Editor. Itu ada berita. Jadi RRQ versus Navi, game terakhir di MPL Indonesia season 16 kemarin, yang penentuan siapa yang masuk playoff, itu jadi match paling tinggi selama MPL Indonesia 16 berlangsung. Bener-bener. Bahkan kemarin katanya di kolom komentar itu sampai ngedown gitu loh, nge-lag. Karena pada entah ngejekin RRQ nggak lolos, entah ngedoain RRQ semoga lolos, itu rame banget di kolom komentarnya MPL gitu. MPL Indonesia itu sampai ngebug. Kenapa ngebug? Sampai ngebug. Ngebug ya. Tuh, RRQ versus Navi jadi viewership tertinggi. Nah, ini berapa tuh? 70 enggak. Mana sih? Peaknya itu 380.000 peaknya ya. Oh, set. Terus jumlahnya 2.500.000. Wow. Peaknya 2 juta. 2 juta orang menyaksikan sejarah RRQ nggak lolos. Oh. Gila. Ini match yang penentuan itu, match penentuan kemarin. Match kebetulan dia tuh match terakhir, match ketiga. Dan ya udah. Jadi memang benar-benar peak banget. Berarti ada 2,5 juta orang yang menyaksikan sejarah RRQ nggak lolos tuh ya. Ya betul. Menunggu. Menunggu sejarah ini, Bu. Menunggu, dan para media sudah menyiapkan meme-meme-nya. Iya, benar. Tapi sebenarnya ini tuh dua sejarah akan akan terrealisasikan mau siapapun yang menang. Navi pertama kalinya lolos playoff. Setelah 3 season dia nggak lolos dari season 12. Begitu juga dengan RRQ 16 season lolos 15 season lolos mulu. Di season 16-nya dia nggak lolos. Orang-orang pasti nontonnya RRQ nggak lolos sih. Daripada Navi lolos, orang-orang kan nunggu Navi lolos sih. Iya, jujur kayaknya begitu sih, jujur. Orang-orang kayak nunggu. Wah, ini dia momen yang ditunggu-tunggu oleh para semua. Bukan Navinya yang lolos. Iya, bukan Navinya yang lolos, tapi RRQ-nya nggak lolos. Ya terus terang aja teman-teman. Aku yakin Kingdom pasti pada sedih, tapi di satu sisi banyak juga yang seneng kalau misalnya RRQ nggak lolos. Kenapa ya? Ya kita pengen lihat wajah baru lah gitu. Oke. Ya itu juga bisa menjadi tamparan yang besar banget untuk tim RRQ kan. Entah RRQ-nya, playernya maupun manajemennya gitu. Ya semoga bisa segera berbenah lah. Iya. Semoga dari ketiga timnya ada evaluasi yang mendalam, jadi di season berikutnya bisa lebih baik atau mungkin bisa bounce back di season berikutnya. Mereka yang bisa jadi top 3 di season 17 nantinya ya. Iya betul, we never know. You never know kan, mereka jadi juaranya atau mereka jadi top 3 regular seasonnya. Ya semoga segera muhasabah diri aja lah. Muhasabah diri. Betul. Muhasabah diri, mungkin ada evaluasi di internal manajemennya, perekrutan pemain yang lebih baik, scouting yang lebih baik gitu. Betul. Mungkin ini mereka juga bisa belajar dari top 3 ya regular season ini nih. Siapa yang top 3 season ini? Ada Onyx, ada BTR, sama ada Alter Ego. Nah, ini 3 tim top 3 regular season nih. Ya betul. Nih kemarin itu sebenarnya bisa Evo. Sebenarnya Alter Ego sama EVOS nih dia gonta-gantian gitu. Antara 3 dan 4. Kemarin sih aku yakin dari POV-nya EVOS sendiri berharap dia bisa dapat di posisi 3 ya, karena kalau misalnya dia di posisi 3 itu dia bisa ngelawan siapa ya kemarin tuh. Pokoknya ngehindarin Onyx sih. Jadi let's say dia menang ya. Ada bracketnya enggak sih guys? Coba. Ada di Instagram kita tuh. Di Instagram Upstation Media ya. Iya, di Instagram Upstation Media. Bisa dicek bracketnya. Oke, Mas Zili apa nih? Rekap dari top 3 ya. Rekap dari top 3 di regular season. Onyx ini kalau bisa kita main analogi, mungkin dia ini Madrid 2007, 2008 mungkin. Di mana semua pemain bintang itu jadi satu. Dan bisa dibilang tuh udah ini
bukan kelas MPL Indonesia lagi menurutku. Iya, setuju. Kurasa Onyx Esport ini udah bukan lagi main di MPL Indonesia. Mungkin kalau masuk PH mungkin posisi 3, posisi 4 bisa ya. Tapi kalau untuk MPL Indonesia udah kayaknya agak susah. Tapi yang jadi masalah adalah konsistensi. Kalian bisa cek Onyx ini punya 2 kekalahan dari berapa nih? 14, 19, 16 match. Nah, 2 kekalahannya bisa dibilang tuh kalahnya bukan kalah telak, tapi kalah gara-gara blunder. Nah, dari kekalahan-kekalahan ini kita bisa bisa ngelihat ke depan nih, kira-kira apa yang akan terjadi jika Onyx Esport itu bermain di M7 nanti. Dan alhamdulillahnya M7 ntar di Indonesia ya. Iya, di Jadi, Jakarta. Kemenangan adalah nilai harga mati. Jadi teman-teman dari tim-tim Indonesia, terutama dari media, itu tuh sangat berharap kepada teman-teman yang bermain di M7 nanti. Cuman kalau untuk Onyx sendiri, yaitu konsistensi dan perbanyak draftnya sih. Karena aku masih lihat draftnya masih ya udah normal aja gitu. Masih di itu aja gitu. Itu aja. Cheese pick itu perlu sih kayak gitu. Kalau musim lalu Onyx banyak cheese pick, kayak beberapa hero-hero fighter jadiin jungle, kayak apa tuh Mas yang ngeluarin api, Cyborg ya? Cyborg. Nah, iya, itu Xbox, dipakai Kairi, Xbox itu bisa dipakai Kairi dan bisa menang gitu. Nah, untuk 2 tim selanjutnya, Bigetron by Vitality itu emang ya udahlah, kita udah prediksi juga di awal di beberapa video sebelumnya bahwa 2 tim ini nih bakal sangat kuat. Kenapa? Karena Bigetron kedatangan salah satu penggendong handal, yaitu Nile. Nile itu adalah seorang junglernya ya. Iya, Nah, jungler. si Nile ini dari musim ke musim memang selalu konsisten untuk bermain baik. Ya walaupun Dan dia memang masuknya- dicamatin, tapi dia tetap bagus Betul. gitu loh. Dia Betul. camat memang. Dari musim ke musim tuh dia selalu baik, dan ketika dia main tuh dia bisa perform dan bisa deliver. Apalagi dia bisa dibilang di matchnya sama Eman. Eman tuh adalah menurutku ya, ini bebas. Ini menurut orang kan boleh siapa aja ya. Iya, bro. Eman tuh adalah gold laner paling konsisten di MPL Indonesia. Ngelewatin Skylar, ngelewatin Savero, ngelewatin cewek menurut gua. Setuju. Kenapa? Karena mainnya ya bisa dibilang template dan menang gitu. Kayak gitu. Nah, kalau untuk 2 tim selanjutnya nih ya, 1 tim selanjutnya yaitu Alter Ego, ya udahlah ya. Alter Ego ini pernah dikatain nggak punya gameplay sama RRQ, bayangin. Iya, benar. Musim lalu diomongin kayak gitu. Iya. Dan akhirnya mereka bisa ngasih jalan tengah lah antara main rusuh dan main rapi. Jadi kalau kalian ngelihat gameplaynya AE itu tuh kayak Violet Successfully, tau gak sih? Ada meme Violet Successfully. Iya. Mereka tuh gagal, tapi mereka Tapi berhasil. berhasil, iya, Mereka iya. bermain ngasal, tapi mereka berhasil. Nah, ini nih tim Alter Ego itu bisa jadi underdog di playoff nanti. Kenapa? Karena nggak ketebak, bos. Mau main kayak gimana gitu. Mereka mau mainin Yasuke, mau mainin Rine, bisa. Dua-duanya perform. Iya, Rinenya bagus ya kemarin ya mainnya. Betul. Rine, Yasuke bagus semua. Itu 2 pemain yang bisa dibilang tuh tumpuan Alter Ego lah, kayak gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Oke. Ya aku pengen lanjutin yang tadi sih, yang Gimana, Masyur? yang EVOS. Kenapa berharap bisa dia di #3? Karena kalau misalnya let's say EVOS menang deh di match pertama, kalau dia di urutan ketiga, nah itu misal kita tukar posisi antara EVOS sama AE, jadi ya di saat dia menang lawan Navi, maka di match berikutnya dia akan melawan BTR yang mana seharusnya berdasarkan dari klasmen ya BTR lebih lemah daripada Onyx kalau ngomongin dari klasmen, yang mana itu yang diharapkan sama EVOS kemarin. Makanya ada satu interview itu ya EVOS tetap ngejar #3 ketimbang #4, sampai akhirnya oh ya udah AE pun karena EVOS gagal menang lawan Dewa di match sebelumnya, harus bertemu sama Dewa lagi di playoff. Iya betul. Dan ya udah kalau AE sih sebenarnya ya aku sepakat banget ya. AE sendiri punya jungler 2, tapi junglernya dua-duanya masih bagus gitu loh. Bukan kayak yang oh ya enggak benar bagus juga kok sebenarnya, yang satunya juga bagus. Bagus juga satunya. Namanya Gatan ya guys. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan kenapa bilangnya EVOS lebih pengen milih ketemu BTR daripada ketemu Oni kan, kata Monsieur. Tapi secara head to head EVOS sama BTR menang EVOS emang dari head to head kemarin. Apa kalah juga dua-duanya? Kemarin sempet kalah sih. Setahuku seingatku kalah sih leg 1 sama leg 2. Iya, seingatku kalah leg 1 leg 2. Cuman yang 1-2-0 1-2-1 kayaknya. Nanti mungkin teman-teman bisa benerin ya di kolom komentar kalau misalnya memang aku kurang tepat. Tapi secara
secara bracket sih kalau aku boleh, ini kita udah boleh main nebak skor gak sih? Belum mas, Belum ya, belum. Konek aja belum membahas. Belum. Matiran nih sendiri lagi. Gay. Tiba-tiba ngeblank mas. Serius. Onik dulu. Onik nih jersey di belakang nih Onik nih. Kalau Onik juara mahal jersey-nya. Kita nanti kita lelang sama gatal-gatalnya kita lelang nih. Apa nih kalau Onik gimana? Iya. Prediksi ada apa? Rekap Onik kemarin. Kalau rekap Onik kemarin sih ya sesuai ya. Yang tadi Mas Zili bilang kan sebenarnya ini bisa dibilang dream team. Yang mana di season 15 apa season 14 itu sebenarnya sudah ada itu awardee yang per role. Siapa yang paling oke di per role ini. Yang mana semuanya di Onik. Tapi gold lane-nya adalah Skylar yang mana kala itu dia masih di RRQ. Sekarang di Onik. Jadi kayak bener-bener ya dream team yang memang nggak sengaja kebangun gitu. Ya walaupun pasti disengaja lah gitu memang. Jadi memang menurutku ya Onyx nih udah sangat layak sih main di kancah internasional. Dia memang terus terang bukan levelnya sih. Udah mendominasi sekali ya dari Glacier. Terlalu mendominasi gitu. Ya memang yang tadi sempat Mas Zili bahas ya. Kalau misalnya Indonesia itu kalahnya tunggu musuhnya blunder. Yang mana Onyx kalah karena blunder. Karena blunder ya. Iya, karena blunder memang. Tapi ya apa ya? Terlalu dewa sih kalau misalnya dia memang nggak punya blunder dan aku rasa sih kekalahan justru memang untuk dipersiapkan di playoff nanti. Kekalahan itu ya. Entah memang itu kekalahannya karena blunder ataupun memang dia miss draft ya. Yang pasti adalah itu kekalahan geli-geli untuk dibangun lebih besar gitu loh pada saat playoff nanti. Gitu sih kalau aku. Tapi kalau secara gameplay nih apa gameplay Onyx kan kalau Tenzili bilang kalau Indonesia tuh rata-rata menunggu blunder gitu. Kalau secara Onyx apakah dia gameplay udah mulai rasa-rasa PH atau gimana? Iya, dia apa ya? Dia nge-build gamenya, aku ngelihatnya itu benar-benar based on draft yang mereka bangun, draft yang mereka siapkan gitu loh. Jadi kayaknya memang udah textbook, tapi di saat dia harus improvisasi, ya mereka tidak offside gitu loh. Karena kadang blunder itu terjadi karena improvisasi yang terlalu offside. Ada backup plan-nya mungkin ya. Atau gerakan tambahan istilahnya. Kita biasanya bilangnya gerakan tambahan. Ya itu yang seharusnya mid lane itu mainnya nggak sebegitu maju, tapi dia malah terlalu maju. Iya, dia megang flicker misalnya. Tapi ya kita nggak tahu kalau misalnya kena surprise stun gimana. Iya kan? Betul. Kalau BTR gimana BTR? Kalau BTR memang ada Shogun sih. Aku jujur Shogun itu ya memang kan yang tadi jadi highlight itu justru Nana Nile sama Eman. Bacanya Nana Nile memang. Nana Nile? Iya, karena N-nya 2. Jadi menurut aku Shogun itu juga jadi harus yang menjadi sorotan sih. Karena dia menurutku dia masuk di rookie of the season sih kalau misalnya nanti dibacain di playoff. Dia itu jujur diam-diam mematikan. Iya, dia setiap di media room, dia setiap interview sama Bude itu selalu kayak merendah aja gitu, ngomongnya pelan, tapi pas di in game ya dia ngebantai-bantai itu. Baik pas landing phase maupun pas lagi war dia benar-benar ngincar backline-nya sih gacor sih Shogun ya. Jadi dia mungkin kalau kita udah boleh nominasiin rookie of the season, Shogun masuk. Tapi kalau misalnya kan nanti top 2 ini yang bakal mewakili Indonesia kan dari S7. Nah, apakah klasemen top ini sudah mewakili, memang mereka adalah tim terbaik, 3 tim terbaik yang mungkin bisa menjadi salah dua yang akan mewakili Indonesia nanti? Kalau by data sih mungkin ya. Onyx BTR. Tapi kalau dari aku pribadi sebagai pendukung EVOS dan AE berharap EVOS AE. Iya, dan kebetulan banget EVOS di bawah, AE di atas. Jadi EVOS bantai bawah, AE bantai atas. Gitu sih katanya. Rencananya gitu. Katanya sih gitu ya. Rencananya gitu, rencana Monshogata. Karena satu lagi, karena katanya juga ada bercandaan AE itu adalah alumni EVOS, makanya orang-orang AE itu Mas rata-rata orang-orang EVOS semua. Iya, Hijume ya kan. Alumni EVOS ya, siap. Terus dan lain siapa lagi sih? Rek. Enggak, Dreams, Rek. Iya, Dreams, Rek, Van Strong.
Ya kan Wah. itu dari EVOS semua. Jadi makanya banyak yang bilang alumni EVOS gitu alter ego tuh. Jadi prediksinya tetap Onyx BTR apa EVOS nih? Kalau misalnya secara mau Shougatan nih. Prediksi mau Shougatan. Ya Onyx BTR lah. Onyx BTR ya. Iya, Kalau by data. Sezili gimana Sezili? Pendapatnya? Enggak. Tadi tuh katanya EVOS sama alter ego, sekarang by data gimana? Gak konsisten nih. Ya. Oh ya Tapi udah. gini, Ya. tapi kalau dari ya udahlah ya, kita nggak perlu lagi nebak-nebak gitu. Dua nama itu udah paling atas dan bisa Betul. dibilang match game winnya udah paling atas gitu. Jadi kita finger cross aja tuh buat dua tim bakal konsisten sampai M7. Kalau enggak sih ya udahlah ya. Mungkin tahun depannya lagi, mungkin 50 tahun lagi udah Kelamaan, juara Mas. PH, nggak tahu. Kelamaan. Soalnya udah jujur udah capek dan bosen ya ngelihat PH tuh menang terus. PH Malai baru kemarin ya pas di M5 ya. M5 iya, SRG itu kan. Nah, kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Jadi Saya. kalau prediksinya berarti kalau prediksi secara pribadi Mas Zili saya Zili. Gimana prediksi secara pribadi? Afwan, Onyx harusnya sih. Afwan. Onyx sih. Onyx. Afwan Zili. Onyx dan siapa nih? Kalau satu lagi wakil ini sih. Tetap BTR atau Onyx dan BTR udah pasti. Pasti ya. Karena saya kalau boleh jujur saya tuh dari dulu fans berat BTR. Oke. Oh iya. Bohong iya. sih. Fans baru ya. Tapi Fans Mas baru. Zili nggak kepo Ya. emang sama pandangan dari host satu ini? Jujur kepo kan? Kalau Boleh menurut kali. pandangan Mas Ano gimana? Gimana, Mas Ano, Mas? silakan. Kalau saya sih biasanya kan karena saya berdasar statistik, kalau juga di bola kan juga saya berdasarkan klasemen pasti 1-2 itu yang udah paling kuat. Jadi menurut saya tetap Onyx BTR, tapi sebagai pecinta kejutan-kejutan mungkin Dewa United bisa sama Dewa United. Onyx tuh. Dewa Gak ada yang United tahu. basketnya jago sih. Gak ada yang tahu. Mungkin dibantu dengan Ricky Kambuaya sama gimana Fikri. Iya, betul, Siapa? Support betul. jadi Itu support siapa? sistem pemain bola. Pemain Timnas. bolanya. Ya, siapa Dia di support nggak tahu sistem? Egy Maulana, coy. Ya, parah coy, dia kurang nasionalis. Ya kan mungkin bukan jadi support system datang nonton mereka kan. Iya, Kita nggak tahu mungkin kejutan-kejutan itu ada. Tapi Onyx sih tetap. Tapi sempat ada Onyx beberapa kali. Emang Onyx gokil sih mainnya. Emang Terlalu jago. Los Galacticos emang dia Zil ya. Los Galacticos betul. Ya, itu Beckham, ada Zidane, Rodo Botak. Vigo. Oh. Ya, oke lanjut aja. Oke, Mas. lanjut. Gimana, Mas? Balik. Nah berarti kita ke itu ya ke prediksi skor di playoff nih mana? Boleh coba mana bracketnya? Nah, kalau dari Moshogata nih dari pertandingan yang akan hadir nanti yang Kita bahas sudah ada. dari AE Navi kali ya. AE Navi boleh di AE atas. Navi ya itu tadi tak bilang aku pengennya AE menang mungkin 3-1. 3-1. 3-1. Navi sih sebenarnya kuat. Hmm. Tapi dia apa ya? Ya nggak sekuat AE. Gitu nggak sih cara jawabnya? Ya, Menurut aku AE 3-1. Kemudian kalau EVOS kenapa tuh? EVOS Dewa ini kemarin 2-0 dan kebantai lagi. Jadi sebelum matchnya RRQ Navi Iya. itu tuh EVOS sama Dewa main dan ya itu tadi tak bilang kebantai, nggak ngerti kenapa. Aku kebantai. EVOSnya kebantai. Bisa dibilang kebantai lah, bukan yang menang apa sulit, tapi menangnya menang gampang. Jadi Menang bisa dibilang cepat kebantai. Iya, menang cepat. Jadi karena aku tetap dukung EVOS jadi 3-2 deh. Kita 3-2 kasih ya. skor 2 untuk Dewa. EVOS 3. Itu 3-2 itu 3-0 dulu apa 2-1, 2-2? 2-0. 2-0 dulu. 2-0 dulu. Wah, itu langsung EVOS tiba-tiba jago. Oh, kalah dulu berarti. Kalah dulu. Oh, kalah dulu. Jadi oke. mentalnya tiba-tiba ngebus gitu. Boleh, Kayak boleh, kemarin boleh, pas boleh. M1 itu kan 3-1 ya kan Yes. lawan RRQ, terus tiba-tiba jadi 4-3 gara-gara nggak Mantap. nge-ban Harit. RRQ tolong dong di respectin lagi draftnya. Kalau Sezili prediksi skor dari atas dulu nih AE Navi terus EVOS Dewa kayak seperti apa tuh? Kalau aku sih AE ya. AE. Bohong, aku Navi. Navi itu menurut gue sih bakal oke sih. Kenapa? Oke. Karena bisa dibilang dengan dua kedatangan pemain barunya, yaitu Ukir dan juga siapa? Andorio ya. Andorio, bener, junglernya Andorio. Dua pemain itu bisa dibilang mantap sekali. Gendong sekali. Sedangkan di selanjutnya, match selanjutnya, EVOS versus Dewa. Gue pilih Dewa. Oh, tahu Dewa. Nice. Oke. Karena Dewa itu Dewa. Wah, sebuah jawaban. Analisa yang mahal. Pantas ada dibayar mahal sama Team Up Station. Skor berapa nih skornya nih? Skornya. Sezili. Skornya langsung saja 3-0. Siapa nih? 3-0 Dewa. 3-0 Dewa. Buset. Dewa. Gila bantai-bantai langsung ya. Bantai ya.
Tapi bener ya Mas ya, kalau yang di regular kemarin sih aku ngelihat termasuk menang gampang sih Dewa pas lawan EVOS. Betul. Yang di match terakhir banget, apa di leg kedua itu. Makanya aku bilang 3-0 udah. Oh, Nggak apa-apa. Itu Dewa ketemu Onyx, kalah sama Onyx, Dewa ke lower bracket, nanti ketemu di final, pokoknya jadi Onyx sama Dewa. Menurut prediksi saya tepat. Onyx Makasih. Dewa ya, final ya. Ya, terima kasih Sezili. Nah kalau mau Shogunata nih kan sudah melihat dari game pertama sampai game terakhir. Ada nggak sih player yang menarik perhatian playernya ya, bukan BA ya, player. Menarik matanya Moshogata Nah, nih. BA itu bukan player ya? Bukan ya? Bukan dong. Bukan Mas. ya. Oke. Jadi kalau player sih aku memang mataku tertuju pada enggak Hijume. Hijume itu yang justru dulu nggak pernah outplay. Sekarang jadi outplay kayak Sans, kayak apa? Midlane Onyx tuh, oh iya Sans, bener Sans. Terus kalau yang BTR siapa sih BTR? Bentar. Midlane BTR. Moreno, iya. Kelupaan mulu, iya. Moreno sama Sans. Panelisnya nih. Moreno sama Sans. Jadi menurut aku Hijume itu yang cukup mengejutkan, yang sesimpel ngeflicker di saat musuh ngeflicker duluan. Kayak misal Arlotnya ngeflicker nih. Nah dia tuh bener-bener udah stay. Udah flicker dulu. Iya, misalnya dia lagi pakai ultinya Varsha gitu. Lagi pakai jedum, tiba-tiba di flickerin sama Arlotnya, dia langsung mundur. Nah itu mekanik Dewa itu, bukan mekanik Dewa, mekanik Hijume, Dewa. Bukan, maksudnya mekaniknya jago gitu. Ya. Mekanik jago yang justru menurut aku tuh kayak, lah Hijume bisa kayak gini gitu. Makanya kalau teman-teman nonton kontennya Kodelwin, live streaming Kodelwin, dia bener-bener kayak Hijume ganteng banget Hijume, karena kayak lah Hijume bisa main kayak gitu. Bahkan sekelas CEO sekelas founder Alter Ego pun sampai terkejut-kejut gitu ngelihat gameplay dari Hijume. Jadi menurutku untuk mid lane Hijume. Oh ini mau per ini apa? Satu doang. Nggak usah satu doang. Yang mark banget. Hijume. Kalau Shehzi ini pemain terbaik kalau dari segi yang prediksi. Nama ya? Ya sebut nama. Satu nama. Shogun sih. Kenapa Shogun. tuh? Shogun tuh fresh. Bisa dibilang kita tuh agak sedikit jarang ketemu orang kayak dia. Asmedia ya, dengan kalemnya dia, dengan permainan di in-game-nya, itu bisa dibilang unik. Dan jujur gue looking forward buat dia ke tim lain yang lebih besar lagi kalau bisa. Kenapa? Karena oke banget. Bukan mas bukan Shogun yang itu mas. Ini gimana? Shogun motor ya, aduh salah. Duh nggak expect sih. Udah serius banget nih yang dari Lampung. Dubai. Dubai. Cuma salah tulis itu dia kemarin tipe. Terus lanjut, sorry ya ini. Tadi sampai mana ya? Nah kan, editornya parah nih. Kita ulang deh. Kalau menurut gua sih yang Shogun sih di BTR. Kenapa? Karena dia agak unik. Jadi media tuh jarang ketemu orang kayak dia. Kenapa? Karena dengan gameplay dia yang sebegitu kerennya, outside the game tuh dia sangat santai dan sangat kalem gitu. Iya, kayak nggak cocok ya untuk explainer. Betul. Iya. Dan bisa dibilang dengan permainan itu dia bisa ke tim yang lebih besar lagi mungkin ke PH atau ke Onyx mungkin gantiin Lutfi. Siapa kita nggak tahu. Walaupun Lutfi udah bagus banget. Iya, walaupun Lutfi udah bagus ya. Tapi bisa dibilang Lutfi sama si Shogun tuh punya tugas yang berbeda tau. Nggak bisa kita compare. Kenapa? Walaupun mereka dua-duanya Clashland, tapi gue ngeliat Shogun ini lebih oh iya, XP-laner, sorry. Beda game mas kalau Clashland. Game apa itu ya? XP, itu bahasa baru ya. XP. Tapi si Shogun ini kayak lebih jadi playmaker. Dia lebih dari nomor 10 di sini. Oke. Jadi apa ya? Messi lah nomor 10 ya. CAM. Betul. Sedangkan si Moreno itu lebih si Lutfi. siapa tadi? Lutfi itu ke lebih nomor 6. Tom Cross ya. Gitu-gitu dia. Tom Haye, Toni Kroos, Pogba. Iya, Pogba. Gitu sih kalau dari saya ya. Jadi pemain terbaiknya versi Zili itu adalah Shogun. Kalau versinya aku karena memang main mid lane, ya jadi memang fokus matanya itu ke Hijume gitu. Jadi ada perbedaan pilihan soal pemain terbaik ya. Tapi kalau soal media terbaik sih kita nggak mungkin berbeda pilihan, betul tidak? Betul. Mas Gata nih, kalau media terbaik pastinya Upstation Media. Nah, kita juga masuk di mana nih? Kenapa bisa dibilang media terbaik nih? Kita tuh masuk nominasi Best Media Esports di
nominasinya MPL. Oh gitu. Heeh, Oh. Jadi ada 6 dan salah satunya Obsession Obsession. masuk. Waduh, keren banget. Nah, itu gimana sih cara ngevote-nya tuh? Ah, Cezily mungkin bisa jelasin tuh gimana cara ngevote-nya menjadi media terbaik di MPL nih, Station Media. Oke. Sebelumnya kita terima kasih dulu buat MPL Indonesia udah masukin kita ke list ini. Kita sangat senang lah gitu ya. Tapi cara vote-nya gimana? Kalian bisa langsung kunjungi MPL strip ID strip mpl.com. Terus itu kalian ke home-nya, terus kalian scroll ke bawah. Itu ada tempat vote-nya. Nah, kalian cek di situ dan vote Upstation Media, guys. Warna kuning dan warna hitam. Jadi logonya kotak gini. Ada tulisan UP. Nah, itu teman-teman yang bisa- pojok kanan. Ya, vote. diklik dan langsung digaskan aja, bro. Gitu. Itu sih. Oke, jadi kita Sama jangan apa tuh? lupa kita juga bakal hadir di playoff MPL Indonesia season 16 nanti. Dan ada apa Mas Gatan katanya? Kita ada sesuatu yang seru juga katanya di MPL playoff. Oh iya, bakal ada MPL Career Fest, teman-teman. Asik. Jadi buat teman-teman yang kayak Aduh, aku cuma main game doang nih. Pengen kerja juga di sports. Nah, teman-teman datang. Ada job fair-nya, ada tour muter-muternya. Ya. Jadi terus sama ada MPL Career Fest yang mana ini ada talk show-nya, Mas. Oh sih, talk show dengan bintang-bintang tamu yang menarik yang ya. ternama. Pokoknya wah, apa orang kaget itu pas datangnya ya. Iya, dan itu tanggalnya berapa? Tanggal 29 dan 30. Jadi teman-teman stay tune. Sorry teman-teman. Sama ini, Mas. Lagi Mas Gatan, promosi bentar. bodoh nanti, Katanya nanti nanti. ada info katanya bakal ada Hindia ya di Career Fest. Hindia. Nggak ada, Mas. Oh iya. Tapi Baskaranya ada datang. Ada. Hmm. Sama Cangcuters sama Ziri. Cangcuters ada. Oke, kita balik lagi tadi Oke. di tanggal 29 sama 30. Jadi buat teman-teman yang memang pengen datang ke MPL nyari kerja, ini gratis teman-teman. Oh, iya? Sumpah, ini gratis. Oke, Iya. sumpah ya. Sumpah. Bayar awas saya bayar. Enggak bayar. Paling Oke. cuma bayar 3.500 buat naik TJ. Oke, siap. Boleh. Di mana venue-nya ada di PIK 2, Pantai Indah Nice Kapuk Peak, 2 di Nice. Nice itu nama gedungnya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen nonton MPL Career Fest itu gratis, kecuali kalau kalian mau masuk ke venue MPL playoff-nya. Oh, Nah, oke. itu baru bayar. Tapi itu tadi, ini bener-bener menyediakan lapangan pekerjaan Asik. secara gratis. Ada 19 juta pengalaman pekerjaan kan nih, Nah, Mas? ini tempatnya. Jadi teman-teman datang bawa CV ya, cuk. Mau Oke. daftar kerja ke job fair bisa. Oke, berarti ini job fair terbuka untuk umum ya? Maksudnya Terbuka nggak untuk perlu umum. registrasi gitu, nggak ada ya? Enggak. Oke, Nggak ada. mantap sekali emang. Asmenya terbaik nih, sudah menyediakan berita terbaik, menyediakan lowongan pekerjaan juga, Mm-mm. juga ilmu-ilmu juga dari talk show nanti ya. Betul, bakal ada talk show-nya nanti. Menarik sih, ada. Setahu saya sih ada 4 ya. Ada 4 guest star ya, yang pasti dirahasiakan. Bukan 4 guest Oh, star, 4 guest star. tapi 4 topik. 4 topik. 4 topik. Oh, Jadi 2 hari 2 topik dengan Oke. guest star-nya. Nah, itu nggak boleh di-spill dulu, teman-teman. Oh, jadi per topiknya ada satu guest star atau satu topik Bakal bisa minimal ada 2. Wow, jadi ada 8 ya minimal. Iya, minimal ada 8, betul. Iya, berarti 8 guest star nanti akan diumumin di IG-nya Gatan. Enggak Bukan ada. Di IG-nya MPL. Di IG-nya MPL. Di MPL Heeh. Indonesia. Nanti Upstation juga bakal bahas kok teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak kebingungan gitu kan nyari informasi, bisa ke Upstation. Oke, baik tuh. Offset itu menyediakan semuanya, makanya pantas jadi media terbaik. Jadi kalian vote terus Amin. di HP, di PC, laptop, tab, dimanapun lah, pokoknya pakai VPN lah, voting Upstation Media. Bikin akun sebanyak-banyaknya. Apa pakai akun ya? Nggak perlu Oh, gitu-gitu. kan Kita mah sotoy. nih ya guys ya, kita tuh murni aja, nggak perlu pakai bayar-bayar lah. Nggak perlu Kayak, buzzer. Wah, Nggak perlu ya pakai gitu ya, Coach Zili lagi, saya Zili ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih Cezily yang sudah jauh-jauh dari Dubai menyempatkan waktunya. Maaf ya mengganggu di waktu pagi hari ini. Nah, tuh, didoain Doain balik. ya, semoga Obsession jadi media semoga terbaik. Obsession juara MPL. Amin. Waduh, ikut turnamen tuh kita. Teman-teman kalau mau ketemu Syekh Zili ada lah nanti di MPL, nanti cari aja yang namanya mukanya kayak gini nih. Nah itu adalah Syekh Zili. Panggil assalamualaikum Syekh. Langsung pasti disambut. Nah juga nanti ada Monsho Gatan juga. Yes. Tapi harus pakai bahasa Prancis ya nyapanya. Iya, harus bunjuk. Bozo, kosong. Kosong. Gitu. Baiklah. Griezmann bukan Mas. Griezmann. Oke baik teman-teman, ngemeng hari ini dicukupkan saja. Kita nanti akan nonton nanti di playoff, bertemu nanti di playoff Upstation Media juga. Dan juga jangan lupa jangan lupa sebelum keluar dari video ini like dulu videonya, Komen-komen juga komen di bawah. saran-saran. Kira-kira kalian
setuju nggak dengan pendapat aku dan Mas Zili gitu tentang apa yang tadi, siapa yang bakal juara, siapa yang mewakili M7. Jadi tolong komen-komen aja di bawah ya. Langsung jangan lupa hit like, subscribe, dan apa Mas, nyalain nyalain loncengnya. Dan juga kalau yang di HP pencet tombol hype biar makin jaya lagi kalau kata Steve Sastia. Kos dari host nakama. Oke, baik teman-teman, terima kasih teman-teman Ngemeng. Terima kasih udah buat Shazili, terima kasih buat Moshogatan. Sampai jumpa di topik-topik Ngemeng lainnya. See you, bye.